pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam kabar baik. Hari ini saya akan memberikan buat saudara, sharing buat saudara dari Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Ini kabar baik yang luar biasa bagi setiap kita. Di sana dikatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu
yang ditentukan oleh Allah. Saudara perhatikan, dikatakan karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati bagi kita, orang-orang durhaka. Nah, saya pernah sharingkan ini buat saudara di ibadah raya. Tapi saya ingin mengingatkan kita kembali dan mungkin ingin menambahkan sesuatu bagi kita hari ini. Saudara, Yesus tidak mati untuk orang yang baik. Yesus juga tidak mati untuk orang yang merasa mereka cukup benar. Tapi dia mati untuk orang-orang durhaka. Kalau saudara ingat dalam satu cerita tentang satu orang yang buta sejak lahir, ya, kemudian disembuhkan oleh Yesus. Kemudian orang-orang Farisi, ya, ahli-ahli Taurat datang kepada Yesus. Dan karena Yesus melakukan mujizat itu di hari Sabat, mereka mulai menyerang dia karena mereka sudah mulai merasa kehilangan power di antara masyarakat dengan kehadiran Yesus. Saudara, Yesus berkata, "Aku datang untuk menghakimi dunia supaya orang yang tidak melihat mereka bisa melihat dan orang yang melihat menjadi buta." Saudara, ini adalah sesuatu yang terbalik. Mungkin orang berkata, "Loh, bukankah Yesus datang untuk melakukan mujizat supaya orang yang buta bisa melihat? Tapi kenapa Yesus berkata, aku datang untuk menghakimi dunia supaya orang yang melihat menjadi buta dan orang yang tidak melihat menjadi melihat?" Saudara, Yesus ingin menyampaikan sesuatu bagi kita, bahwa kalau kita merasa kita ini telah cukup baik dalam melihat kebenaran yang ada di dalam diri kita, kalau kita merasa bahwa kita ini punya mata yang baik untuk melihat kehidupan ini, kita tidak melakukan kesalahan, kita cukup baik dengan amal ibadah kita, kita cukup baik dengan kehidupan kita. Orang-orang seperti ini yang Yesus maksud, melihat, tapi sebenarnya mereka buta karena mereka mengandalkan kemampuan sendiri. Sejatinya Yesus ingin membawa orang-orang yang buta dalam pengertian tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa sampai kepada Allah, yang mengakui keberadaan dan kelemahannya. Yesus ingin membuat mereka melihat satu terang yang besar, yaitu keselamatan melalui Yesus Kristus. Saudara, ada banyak sekali orang yang mencoba mencari Allah, mendapatkan Allah dengan kemampuannya sendiri, dengan usaha-usahanya sendiri. Alkitab dengan jelas mengatakan kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Kita diselamatkan oleh iman melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kita diselamatkan hanya karena kita percaya kepada, dalam tanda kutip ya, jasa pengorbanan Yesus bagi kita. Karena dia telah menanggung setiap dosa dan pelanggaran kita, maka kita yang buta ini, kita bisa melihat terang kemuliaan Allah. Tapi orang-orang yang merasa mereka telah melihat terang itu, justru akan dinyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang buta. Karena mereka selama ini tidak melihat terang yang begitu besar, mereka berusaha dengan kemampuannya sendiri untuk mendapatkan jalan itu. Saudara, Yesus mengatakan hal itu kepada orang-orang Farisi. Dan di dalam kitab Roma, Paulus menuliskan dalam Roma 5 ayat yang ke-6, waktu kita lemah, dia telah mati bagi kita. Waktu yang ditentukan oleh Allah untuk menyelamatkan kita bukan ketika kita telah merasa bahwa kita ini bisa, kita ini mampu. Tapi waktu yang ditentukan Allah untuk menyelamatkan kita, menyatakan keselamatan bagi kita, ketika kita mengakui bahwa Tuhan, aku ini lemah, aku ini gak mampu tanpa Engkau, aku ini gak bisa tanpa Engkau. Saudara, momen itulah di mana Tuhan menyatakan bahwa aku mati bagi Engkau, aku ada bagi Engkau, aku memberikan hidupku, nyawaku bagi Engkau. Seringkali kita melupakan bagian ini. Kita rasa kita menggapai Tuhan dengan kehidupan kita, dengan kebaikan kita. Kita rasa kita menggapai Tuhan dengan semua yang kita punya. Tapi kalau kita memahami hal ini, Kristus telah mati bagi kita waktu kita masih lemah, yaitu waktu yang ditentukan oleh Allah. Saudara, biarlah dalam setiap kelemahan kita merenungkan ini. Mungkin ada banyak kelemahan dalam kehidupan ini. Kita lemah dalam berbagai banyak aspek di kehidupan ini. Tapi biarlah dalam setiap kelemahan itu kita mengakui, Tuhan, aku ini memang lemah, Tuhan. Aku nggak mampu. Aku ini terbatas dengan pikiran, dengan hatiku yang penuh dengan kejahatan. Tanganku, mataku, mulutku yang sulit sekali untuk aku kendalikan. Aku tidak mampu menguasai ini semua. Tapi aku bersyukur. Karena waktu aku lemah, Engkau sudah mati bagi setiap dosa dan pelanggaranku. Wow.
Saudara, Injil mengubahkan kita dari dalam keluar. Ketika kita mengakui keberadaan kita, maka kuasa Injil itu, kuasa kabar baik itu akan memberikan kita kemampuan untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Allah. Bukan karena terpaksa kita melakukannya, tapi karena kita telah menerima kasih yang luar biasa besar itu. Sehingga kita mampu untuk kita membagikannya, untuk kita bisa melakukannya dalam kehidupan ini. Saudara, mari akui di hadapan Tuhan kelemahan kita, keterbatasan kita. Jangan datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang merasa aku cukup baik Tuhan, aku cukup benar Tuhan. Tapi biarlah kita datang dengan kerendahan hati dan berkata, Tuhan, aku ini gak mampu tanpa Engkau. Aku ini gak bisa tanpa Engkau. Aku ini lemah, aku terhilang tanpa Engkau. Biarlah ini menjadi perenungan bagi kita. Karena saya percaya bahwa Tuhan melihat kehidupan kita, melihat hati kita. Dia dekat kepada orang yang remuk hatinya. Dia dekat kepada orang yang patah hatinya. Biarlah ini menjadi perenungan buat kita. Waktu kita datang kepada Tuhan, datanglah dengan hati yang terbuka. Kita nggak perlu pura-pura benar, pura-pura baik di hadapan Tuhan. Kita datang dengan apa adanya, mengakui keberadaan kita. Maka Dia Allah yang melihat hati dan kehidupan kita, yang akan menolong kita, melayakkan kita, dan membangkitkan semua yang mati dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.